Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil azim ar-raufir rahim dzil fadlil azim wal ihsanil amim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul karim wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qala Allah ta'ala anhu fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadihimul qawim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di tengah hiruk pikuk gejolak yang terjadi saat ini, baik secara ekonomi maupun secara keamanan, yang semua itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk fenomena yang saat ini kita bisa lihat berita-beritanya, gambar-gambarnya, video-videonya, betapa fenomena kemanusiaan, keagamaan sedang terjadi di kota Gaza, Palestina. Pembantaian kemanusiaan terjadi di depan mata kita. Allah menunjukkan kepada kita betapa kejamnya penjajahan di era modern ini. Ini menuntut kesadaran takwa yang dibutuhkan orang-orang yang beriman agar mereka selamat dari bencana, baik bencana keduniaan maupun bencana keakhiratan, baik secara kemanusiaan maupun secara keagamaan. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi dan kondisi semacam ini. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan kemampuan untuk senantiasa mau beramal, berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini adalah orang munafik di tengah peperangan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat At-Taubah bagaimana sikap orang munafik ketika sedang menghadapi peperangan yang sangat sulit. Ketika itu dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang akan menghadapi suatu perang besar melawan Romawi, yaitu perang Tabuk. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan harta bendanya, menyiapkan jiwa raganya untuk berangkat berperang. Tetapi saat itu kaum muslimin terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang mau taat dan langsung memenuhi panggilan Rasulullah SAW untuk berjihad. Ada orang-orang yang tidak mau untuk memenuhi panggilannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafik yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tertinggal saat kaum muslimin berangkat berperang Tabuk, itu farih, gembira, mereka senang. Karena mereka tertinggal, akhirnya mereka tidak perlu mengeluarkan hartanya. Mereka takut apabila mereka mati di tengah peperangan karena menghadapi bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Romawi. Dari ayat surat At-Taubah ayat 81, kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan atau sikap orang-orang munafik ketika sedang menghadapi peperangan. Yang pertama, mereka senang apabila tertinggal dalam perjuangan karena ingin mencari keamanan untuk dirinya sendiri. Mereka berlambat-lambat mencari-cari cara bagaimana mereka seakan-akan tertinggal, padahal sebenarnya meniatkan dalam hatinya untuk tidak ikut berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Allah lanjutkan, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Karena mereka benci, mereka tidak suka ayyujahidu untuk berperang, berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak hanya takut, tapi orang-orang munafik ketika itu juga mencoba untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Mereka berkata, la tanfiru fil harri, kalian jangan pergi, jangan lari, jangan menuju ke medan jihad, sekarang sedang panas-panasnya. Keadaannya panas melawan bangsa yang begitu besar, yaitu bangsa Romawi. Maka dihembus-hembuskan agar kaum muslimin tidak berangkat berperang oleh orang-orang munafik. La tanfiru, jangan berangkat fil harri, ketika panas-panas. Tapi Allah katakan jawabannya, qul, katakan ya Muhammad, naru jahannam, api neraka yang membara-bara itu, asyaddu haron laukanu yafqahun, api yang panasnya membara di neraka karena kekufuran, karena tidak memenuhi panggilan Allah, lebih panas daripada panas yang mereka rasakan di dunia. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang melakukan persiapan perang juga di perang Tabuk. Ada yang mendatanginya, yaitu Al-Jad bin Qais. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jad, apakah tahun ini kamu akan pergi berperang bersama kami melawan Bani Al-Asfar, yaitu pasukan Romawi? Lalu Al-Jad menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberiku izin untuk tidak ikut berperang? Karena aku takut apabila terjadi fitnah, karena aku merupakan pengagum perempuan-perempuan yang cantik dan perempuan-perempuan yang pirang, yaitu bangsa Romawi. Saya takut terkena fitnah ketika saya ikut berperang. Lalu Rasulullah SAW mengizinkannya. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yaqulu dzan. Di antara mereka ada yang mengatakan, izinkanlah saya ya Rasul, i'dzanli wala taftinni, agar aku tidak terkena fitnah. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ketahuilah, mereka justru telah terjerumus dalam fitnah sebelum terkena fitnah tersebut, dan sesungguhnya neraka jahanam meliputi orang-orang yang kafir. At-Taubah ayat 49. Sebagian kaum munafik yang lain juga datang kepada Rasulullah dengan alasan-alasan yang begitu rupa, bermacam-macam. Karena ketika itu menjelang perang Tabuk,
keadaan sedang akan panen. Banyak orang-orang yang takut kehilangan harta, kehilangan momen, sehingga mereka izin mencari alasan untuk tidak ikut berperang. Lalu yang lain, ada segolongan orang-orang munafik yang membangun masjid yang dinamakan, diabadikan dalam Al-Quran sebagai Masjid Dirar. Mereka membangun suatu komunitas yang mana mereka mengaku akan membuat kemaslahatan. Seakan-akan apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka diskusikan dalam Masjid Dirar tadi akan membawa kemaslahatan, kebaikan bagi kaum muslimin. Tetapi sesungguhnya mereka sedang bermakar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan liman haraballah wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl." Masjid Dhirar, Allah tidak memperkenankan orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk sholat di sana. La taqum fihi abadan. Lalu perintah Allah apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi sekarang terjadi di mana orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim membuat komunitas-komunitas yang justru obrolannya, diskusinya, isu-isu yang dibahas melemahkan semangat kaum muslimin untuk berjuang. Mereka menggunakan narasi-narasi agama dengan hoax atau pemutar balikan fakta seakan-akan benar. Tetapi tujuannya adalah melemahkan barisan kaum muslimin yang siap dan mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang terjadi sebelum perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW menolak pembangunan masjid tersebut, lalu beliau membakarnya sepulang dari perang Tabuk. Lalu bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin dengan mengambil hikmah pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tadi tentang keadaan orang-orang munafik, agar kita dalam menghadapi situasi saat ini berhati-hati, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tadi disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran untuk tidak membantu, untuk tidak berpihak kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. Kalau kita mau menengok sejarah Indonesia, juga ketika menghadapi masa-masa sulit menyongsong kemerdekaan, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Proklamasi sudah diproklamirkan, tetapi serangan, gempuran dari negara-negara lain, khususnya Belanda dan Inggris, senantiasa membayang-bayangi. Lalu ada peran-peran selain dari pejuang-pejuang yang ada di tanah air, ada dukungan-dukungan, aksi-aksi yang dilakukan di seluruh hampir penjuru dunia, khususnya di dunia Islam. Yang tercatat di Mesir, kaum buruh ketika mereka menghadapi kapal-kapal milik Belanda, mereka mengibar-ngibarkan bendera merah putih sambil memboikot, menghadang kapal Belanda untuk berlayar ke Indonesia, untuk mempersenjatai, untuk mengembangkan ekonominya. Dan banyak sekali sejarah-sejarah yang tertulis yang menunjukkan bahwa Indonesia merdeka juga atas dukungan dan bantuan dari bangsa-bangsa lain. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 6 September 1944, ada seorang mufti, seorang ulama di Palestina
yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya yang bernama Muhammad Ali Taher. Mereka menyiarkan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia melalui saluran-saluran radio yang ada di Jerman dan disalurkan ke seluruh dunia Arab, yang akhirnya salah satu negara yang pertama kali menyatakan kemerdekaan untuk Indonesia adalah Mesir, tanggal 22 Maret tahun 1946. Namun pengakuan itu tidak lepas dari pengaruh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan Muhammad Ali Taher. Bagi kita yang tidak tahu sejarah, maka akan menggampangkan seolah-olah apa yang kita lakukan jauh dari negeri Gaza di Palestina itu tidak ada gunanya. Bahkan mungkin ada yang nyinyir, menyampaikan bahwa di negeri kita saja masih susah, untuk apa kita membantu negeri-negeri yang lain. Maka ini merupakan kekecilan hati. Ini merupakan penyakit dalam hati yang perlu untuk diobati, dan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menggampangkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu berjihad, berbuatlah kamu sesuatu untuk perjuangan kaum muslimin dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah engkau dengan harta dan nyawamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka di masa-masa sulit seperti apa di perang Tabuk, berjihad, mengeluarkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan kaum muslimin, nilainya tidak lebih kecil daripada berjihad dengan jiwa dan raga secara langsung. Maka mari apa yang bisa kita lakukan dari jauh kita lakukan. Bisa dengan jihad ekonomi, dengan jihad sosial, jihad informasi, menyebarkan informasi yang baik, yang benar terkait dengan isu-isu yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palestina, sehingga hoax dan pemutar balik fakta tidak mendominasi media sosial kita. Dan tentu yang tidak boleh kalah selalu kita lantunkan adalah jihad dengan doa yang tak terputus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menolong, menguatkan barisan-barisan kaum muslimin. Allah mengancam orang-orang munafik setelah mereka bersenang-senang, mereka merasa aman. Allah berfirman, "Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun." Biarlah engkau sekarang senang, engkau bisa ketawa tiwi, tersenyum riang. Wal yabku katsiran, kelak engkau akan menangis sejadi-jadinya karena melihat siksa Allah Subhanahu wa taala yang begitu nyata dan begitu pedihnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua, khatib ingin menyampaikan, membacakan sebuah ayat lanjutan dari surat At-Taubah yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'ya abada wa lan tuqatilu ma'ya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Maka ketika Allah mengembalikan kaum muslimin dengan kemenangan dan bertemu kaum munafikin, lalu mereka berkata bahwa mereka ingin ikut berperang dengan barisan kaum muslimin, tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, qul lan takhruju ma'ya abada wa lan tuqatilu ma'ya aduwa. Kamu gak akan saya izinkan untuk berangkat berperang, dan tidak akan ada musuh lagi yang bisa engkau lawan bersamaku, bersama barisan kaum muslimin. Innakum radhitum, engkau sudah ridho, engkau sudah senang bil qu'udi awwala marrah. Di awal waktu kemarin engkau enak-enak duduk, maka di kesempatan yang lain Allah sudah menutup pintu perjuangan untukmu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari jangan sampai kita kehilangan momentum di masa-masa sulit yang dirasakan oleh kaum muslimin. Apa yang mampu kita lakukan, maka itu yang kita perjuangkan. Minimal hati kita, pikiran kita senantiasa berpihak kepada kebenaran, meskipun pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathun minallah, nasrun minallah, wa fathun qarib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadharu'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Ghazzah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu
تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من صهاينة المعتدين ومن اليهود الغاشمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. إنك يا الله على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.